Tahun 2011 ada kasus dari seorang Habib yang dimana Habib ini terkenal kuburannya sekarang dimeriahkan, kuburannya sekarang diagungkan, dijadikan tempat yang sangat nyaman untuk muhibbin-muhibbinnya memanjatkan doa di sana. Habib ini pernah terjerat kasus juga, kasus yang serupa dengan kasus Syekh Ahmed Al-Misri. Dan kabarnya sudah puluhan santri yang melaporkan, tapi tidak ada proses. Sempat diproses katanya, cuman prosesnya di silence, bahkan ditutup. Karena apa? Mungkin pihak hukum, santri-santrinya, orang-orang tuanya, kerabat-kerabatnya takut kualat. Karena dugaan saya pada waktu itu doktrin kualat Habib sangat-sangat kuat. Tapi kali ini kita akan membahas Syekh Ahmed Al-Misri yang sedang mengklarifikasi kasusnya. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Klarifikasi Syekh Ahmed kali ini menyebut nama Allah, yang dimana artinya ini bukan main-main ya. Ketika dia menyebut nama Allah, berarti dia berani mempertanggungjawabkan sampai akhirat bahwa beliau tidak melakukan hal itu. Nah, ini adalah momentum memang kalau beliau harus mempertanggungjawabkan baik secara langsung di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena hal ini sudah masuk ke ranah penistaan terhadap agama. Doktrin yang diisukan adalah bahwa menyangkut nama Nabi Muhammad SAW beserta Ali bin Abi Thalib dan beserta Imam Asy-Syafi'i. Saya pribadi marah dan tidak menyangka bahwa seperti ini kasusnya. Saya hanya melihat beliau adalah seorang yang ingin hijrah awalnya, kenal dengan Harry Pras, lalu datang ke podcast Harry Pras untuk memberikan klarifikasi. Bahkan beliau sempat menyatakan kepada saya siap merujuk fatwa-fatwanya yang dulu, dan saya percaya. Saya percaya, teman-teman. Namanya orang mau rujuk, orang mau hijrah, ya saya percaya. Dan kesalahan saya percaya 100% kepada dia. Dan terlalu mengandalkan dia, sampai akhirnya saya malu dibuatnya. Karena apa? Satu, setelah mengaku mau hijrah kepada saya, setelah itu tahun 2025 ini, kita akan kenalnya hampir akhir tahun 2024. Tahun 2025 ternyata dia masih ikut acara-acara maulid. Harusnya orang yang katanya mau hijrah, ya tidak seperti itu. Tidak tegas. Hijrahnya ya hijrah-hijrah sambal. Kecewanya saya pertama di sana. Terus yang kedua, saya juga kecewa, malu juga ketika menyebut dia guru. Karena memang saran dari beliau untuk saya menyebut guru ketika ingin berdialog ilmiah dengan Nuruddin. Tapi ya sudah, ini masa lalu ini. Mau disebut guru dan murid di segi akademik, saya tidak seperti itu. Mau disebut punya hubungan yang sangat dekat, lebih dekat Ustadz Faizar. Oh, Syekhuna sudah hadir? Jangan. Harus. Yang dimana sampai punya acara bersama, baik secara offline ataupun online, bahkan sampai ke media, televisi, punya acara bersama. Beliau jauh lebih dekat daripada saya, dan lebih pantas menyebutnya Syekhona atau guru. Harry Pras hanya bertemu sebentar saja. Tapi Muhibbin Habib, karena targetnya Harry Pras yang dinyinyiri. Padahal kasus, kalau kita mau berbicara masalah kasus ini sudah berjalan dari tahun 2017 sampai 2021. Dan katanya pernah disidang pada tahun 2021 itu. Oleh siapa kira-kira? Ya, oleh orang-orang mereka sendiri yang menutupi setelah kasus itu ditutup selama 5 tahun. Kenapa ditutup selama 5 tahun? Kalau memang yakin ini adalah kasus yang parah. Nah, kalau mau berbicara masalah menyesal, ya Harry Pras menyesal karena menyebut dia guru. Ya namanya kita tidak tahu latar belakangnya. Kita tahunya dia cuma sekedar juri tahfiz, tokoh ini pernah ngisi di Damai Indonesiaku dan lain sebagainya. Kita tahunya di sana cuma. Masalah hal seperti ini kita belum tahu. Ya meskipun tahu seperti Ustadz Faizar mungkin, ya mungkin. Banyak orang yang tahu seperti Oki Stiana Dewi sudah tahu. Banyak orang yang mungkin tahu dengan penyimpangan beliau. Tapi mungkin ketika 2021 itu dimakfu dan diberikan kesempatan untuk taubat, jadi mereka menganggapnya ya sudahlah, mungkin mau taubat. Jadi aib itu disimpan. Namun setelah kenal dengan Harry Pras, aib itu harus dibongkar. Karena apa? Sudah jadi Ustadz Wahabi. Sudah distempeli Wahabi, teman-teman. Padahal tidak salafi sama sekali. Meskipun beliau hendak mau hijrah, misalkan beneran mau hijrah. Kejadiannya tahun 2021.
Kejadiannya ketika belum kenal Harry Pras. Tapi musuh-musuh Harry Pras memberikan pernyataan yang sedemikian konyol itu. Tapi ya sudahlah, mereka sudah kehabisan cara untuk membela Habib-Habibnya. Jadi begitulah caranya. Nah, berbicara masalah penyesalan, semua orang tua yang sudah memondok pesantrenkan anaknya ke pondok pesantren Ustadz ini, yang sudah mempelajari tasawuf, mengajarkan ilmu tasawuf di pondok pesantren NU, tapi masih melakukan hal-hal tercela seperti ini. Semua orang tua, kerabat-kerabat, orang yang kenal, pasti menyesal anak-anaknya di pondok pesantren ke pondok pesantren yang pengasuhnya seperti itu. Di Ngawi, ada kiai di Ngawi sudah pernah menjadi ketua katanya di PWNU, melakukan hal serupa dan santri-santrinya banyak yang dilakukan itu. Dan kasusnya bukan 1-2, banyak. Di Indonesia ini kan ada ribuan pondok pesantren kan, ratusan diantaranya terciduk kasus seperti itu. Tapi ketika ada kasus Syekh Ahmed Al-Misri, ini orang-orang nih pemuja-muji Habib langsung mengerucut kepada Harry Pras karena pernah kenal dengan Harry Pras. Tidak pernah mengerucut kepada Ustadz Faizar yang sudah jauh lebih kenal dengan dia. Karena Ustadz Faizar tidak menyerang Habib. Coba Ustadz Faizar nyerang Habib, melawan khurafat Habib, melawan nasab Habib. Akan dijadikan dua sosok nih, Harry Pras dan Ustadz Faizar sudah jadi korban Syekh Ahmed Al-Misri. Gitu nanti. Tapi karena Ustadz Faizar tidak menyerang kekonyolan Habib, aman dia. Aman dari Habib maksudnya. Dan perhatikan teman-teman. Pada tahun 2011, Habib Hasan Ja'far As-Segaf pernah dilaporkan dengan kasus yang serupa, bahkan lebih parah. Menurut kesaksian terjadi dari tahun 2002 dan dilaporkan pada tahun 2011. Banyak santri-santrinya yang bersaksi, sampai puluhan santri kabarnya. Tapi kasus itu ditutup, di silent. Agar apa? Ini cucu Nabi. Kalau kita memviralkan ini, kita mengkasuskan ini kita nanti kualat kepada Nabi. Dan berita tentang Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf ini sudah diliput oleh media mainstream, media nasional. Ada Katra, ada Kompas. Tetapi yang bikin aneh, sekarang dia melenggang dengan bebas. Tanpa pernah kita dengar bahwa dia pernah ngandang di jeruji penjara. Tidak pernah. Sebetulnya kasus yang sama itu pernah diangkat pada tahun 2002. Dia melakukan hal yang sama, tetapi kepada satu muhibbinnya, satu santrinya. Ya karena mungkin hanya satu orang sehingga takut kualat dan akhirnya kasusnya hilang. Bahkan tahun 2011 dia melakukan yang sama. 11 anak melaporkan bahwa mereka telah menjadi... Pada zaman itu kan belum ada nih orang yang melawan nasab mereka. Jadi masih nurut, ini cucu Nabi, harus dijaga marwahnya, harus ditutupi kasusnya. Jangan sampai begini, sampai begitu. Kasusnya membludak seperti ini, teman-teman. Harry Pras tidak pandang bulu, sekalipun Syekh Ahmed Al-Misri tidak dipenjara atau menang nanti ketika banding atau bagaimanapun, saya sudah tidak akan ada hubungan kembali. Kasus ini bukan cuma satu-satunya yang membuat saya kecewa. Kesaksian dia, ucapan dia ketika ingin hijrah, ingin meninggalkan ajaran-ajaran yang aneh nyeleneh, komunitas yang aneh nyeleneh, tapi ternyata dia masih ada di sana. Ya mungkin dengan alasan saya ingin mendakwahkan begini-begini. Tapi kalau masih dijalankan seperti itu, apa namanya? Yang namanya hijrah ya meninggalkan. Harry Pras ketika hijrah, tinggalkan semua. Tinggalkan dan tidak dikerjakan kembali apa yang saya anggap kemarin-kemarin itu salah. Tapi kalau masih mengerjakan, masih berbaur di sana, masih nyari pembenaran, oh begini, ya sudah, kerjakan saja, gak perlu hijrah-hijrah. Terjebaknya saya di sana. Saya sudah diingatkan oleh teman-teman saya untuk tidak terlalu membela Syekh Ahmed dulu. Jangan podcast lagi dengan dia. Karena apa ya? Banyak bukti kalau dia masih melakukan halal bid'ah. Tapi Harry Pras masih ngotot, masih husnuzon. Ya ini kecewanya saya karena terlalu husnuzon kepada Syekh Ahmed ini. Tapi ya sudahlah. Saya sarankan untuk Syekh Ahmed segeralah kembali ke Indonesia. Hadapi ini secara gentle, secara hukum. Karena sudah menyebut nama Allah, harus dibuktikan dengan cara yang gentle. Kembali ke Indonesia, selesaikan kasus ini.